Oke, welcome back Joshua Level with Teacher Destiana. Masih sama dalam pembelajaran Bahasa Indonesia ya. Oke, Joshua Level, before we start our lesson for today, let's pray. Our Father in heaven, we say thank you for your blessing. Now we want to start our lesson. Please bless us so we can understand our lesson. This is our prayer in the name of Jesus. Amen. Ya, Joshua Level, hari ini materi kita masih sama ya, masih membahas tentang teks prosedur ya. Sekedar mengingatkan, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian dari teks prosedur ya. Ya, ini. Nah, teacher sengaja sudah buat oke di sini, berarti kita sudah bahas ya, pengertian teks prosedur. Nah, hari ini kita akan lanjut pembahasannya ke struktur teks prosedur ya. Jadi hari ini kita hanya akan fokus kepada struktur teks prosedur ya, Joshua Level. Ya. Joshua Level, yang perlu kamu perhatikan dalam sebuah teks prosedur, salah satunya adalah strukturnya ya. Jadi struktur pada teks prosedur itu juga terdiri dari beberapa bagian. Nah, kita akan bahas satu persatu pada pembelajaran hari ini. Langsung saja ya, Joshua Level, yang pertama itu ada judul ya. Nih, seperti yang kamu lihat di slide, judul. Nah, judul pada sebuah teks prosedur itu mampu menggambarkan keseluruhan isi teks ya. Di sini teacher sudah buat salah satu contoh judul teks prosedur, yaitu cara membuat nasi goreng. Ini judulnya ya, Joshua Level. Nah, dari judulnya ini tentunya kita sudah memiliki gambaran tentang isi teksnya, ya kan? Oh, berarti dalam teks prosedur tersebut berisi cara-cara untuk membuat nasi goreng, ya kan? Iya. Di sini belum disertakan langkah-langkahnya ya, masih judul, tetapi kita sudah dapat menangkap apa gambaran keseluruhan isi teksnya nanti, ya, Joshua Level. Ini yang pertama, ada judul, strukturnya ada judul. Kemudian yang kedua, ada bahan. Nah, bahan ini segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Nah, di slide teacher sudah buat beberapa bahan. Kalau kamu perhatikan dari gambarnya, tentu saja ini untuk membuat sebuah masakan ya, Joshua Level. Ada sayur-sayuran dan ada beraneka macam bumbu ya. Jadi inilah yang nantinya akan digunakan untuk membuat sebuah masakan ya, untuk menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Contohnya nih, kita ingin membuat nasi goreng. Nah, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat nasi goreng itu ada nasi, kemudian ada sayur-sayuran, kemudian juga ada aneka bumbu yang diperlukan ya. Yang kedua bahan. Kemudian yang ketiga, tentunya harus ada alat ya. Ketika kamu ingin memasak sesuatu atau menghasilkan sesuatu, maka kamu juga harus memerlukan peralatan ya. Peralatan yang mendukung aktivitas demi mencapai tujuan hasil. Contohnya tadi kita ingin memasak nasi goreng. Ya, tentunya kita memerlukan peralatan seperti kuali, nih ya, atau wajan, kemudian ada sendok dan lain sebagainya. Jadi, struktur yang ketiga itu adalah alat. Segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukung aktivitas demi mencapai tujuan atau hasil. Oke. Kemudian ada tujuan. Nah, tujuan ini artinya hasil yang ingin dicapai ya. Tadi kita sudah sediakan bahan dan peralatannya ya. Ketika kita sudah memiliki bahan dan peralatan, tentu kita ingin membuat sesuatu dengan tujuan ingin mendapatkan hasil yang kita inginkan ya.
Contohnya tadi kita ingin membuat nasi goreng, dan tentunya hasil akhir yang akan kita dapatkan yaitu adalah nasi goreng, ya. Di sini teacher sudah buat bermacam-macam hasilnya, ada minuman dan ada makanan, ya. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah. Nah, ini merupakan suatu rangkaian yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Teacher ambil satu contoh, ya. Pop mie. Di sini ada gambar satu cup pop mie. Nah, di belakang kemasan pop mie ini, Joso Level, itu ada langkah-langkah atau cara memasaknya. Nih, kalau kamu perhatikan. Cara yang pertama, buka sebagian tutupnya, masukkan bumbu dan bubuk cabai. Yang kedua, tuangkan air panas sampai batas air kurang lebih 200 cc. 3. Rapatkan kembali tutupnya dan biarkan kurang lebih 3 menit. 4. Aduk perlahan-lahan hingga bumbu tercampur merata dan pop mie siap dihidangkan. Jadi kalau pada setiap produk, ya, itu pasti ada langkah-langkah atau cara menggunakannya. Jadi karena kali ini contoh yang teacher buat adalah makanan atau pop mie, otomatis di langkah-langkahnya juga ada pada kemasannya, ya, Joso Level. Nah, di sini teacher mau kasih satu contoh teks prosedur kepada kalian. Judulnya adalah prosedur mengurus kartu pelajar. Nah, inilah yang dikatakan dengan judul pada sebuah teks prosedur, ya, Joso Level. Ya. Kemudian setelah judul ada tujuan. Ada tujuan atau hasil yang ingin dicapai, ya. Jadi tujuannya untuk mengetahui langkah-langkah dalam membuat kartu pelajar. Oke, Joso Level. Di lingkungan sekolah mempunyai kartu pelajar itu sudah menjadi kewajiban pelajar atau mahasiswa, ya. Jadi kartu pelajar ini fungsinya adalah sebagai tanda identitas untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah memang benar seorang pelajar atau mahasiswa. Jadi agar kalian tidak kebingungan ketika ingin mengurus kartu pelajar, jadi di sini disertakan langkah-langkah yang harus kalian tempuh untuk mengurus kartu pelajar. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, datanglah ke kantor tata usaha di sekolah Anda. Disinilah tempat Anda akan melakukan kegiatan administrasi sarana dan prasarana. Ini langkah yang pertama, ya. Kemudian langkah yang kedua, temui pegawai tata usaha, sampaikanlah maksud dan tujuan Anda. Setelah itu, Anda akan diberi blanko. Next, langkah yang ketiga, isilah data yang tertera pada blanko dengan benar dan jujur. Ini sangat penting karena apabila Anda salah dalam mengisi data, identitas kartu pelajar Anda juga akan salah dan harus membuat lagi dengan benar. Ini langkah yang ketiga, ya, Joso Level. Kemudian langkah yang keempat, setelah blanko selesai Anda isi, serahkanlah kepada petugas yang berjaga. Pastikan sebelum diserahkan, Anda sudah terlebih dulu mengeceknya agar tidak terjadi kesalahan. Langkah yang kelima, Anda akan memasuki ruang pengambilan foto dan sebagai tahap akhir dalam pengurusan kartu pelajar, di sini Anda akan difoto oleh petugas sebagai syarat kelengkapan kartu pelajar Anda. Langkah yang keenam, setelah selesai foto, kartu pelajar Anda akan selesai kurang lebih dalam waktu 2 minggu. Jadi langkah-langkahnya ada 6, ya. Inilah langkah-langkah ketika kita ingin mengurus kartu pelajar. Ada 6 langkah-langkahnya, ya. Nanti kamu bisa lihat kembali, Joso Level. Ya, untuk feedback kita hari ini, Joso Level, tuliskan jenis-jenis teks prosedur secara umum dengan cara mengetikkan jenis-jenisnya pada kolom komentar channel teacher. Nah, siswa yang tidak memberikan komentar itu akan teacher anggap absen pada pembelajaran hari ini, ya, Joso Level. Oke, Joso Level, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Okay, see you next time and God bless.
Wish you, bye bye.